Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, sebelum kita mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 35 ayat 5. Demikianlah dikatakan. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berita tentang keselamatan itu Allah sediakan bagi setiap orang yang percaya dan setiap orang yang telah diberkati. Siapakah mereka, siapakah yang akan mendapatkan janji keselamatan ini? Adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang tunduk kepada firman Tuhan. Karena Tuhan menyediakan pembebasan kepada setiap orang yang mau menerima pembebasan itu. Tuhan menyediakan keselamatan kepada setiap orang yang mau menerima keselamatan itu. Karena keselamatan sesungguhnya diberikan kepada semua orang. Tetapi ada yang tidak menerima keselamatan karena dia tidak mau menerima keselamatan yang diberikan oleh Allah dalam hidupnya. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa keselamatan itu diberikan untuk menyatakan kuasa Allah terjadi dalam setiap kehidupan orang percaya. Apa yang Allah lakukan, apa yang Allah sedang kerjakan, yaitu memperbaharui setiap kehidupan manusia. Sehingga ketika kita mengalami satu hal yang tidak kita inginkan, satu hal yang tidak kita pikirkan, karena tidak ada orang yang mau hidupnya itu menderita. Tidak ada satupun orang yang mau hidupnya itu di dalam kesengsaraan, kedukaan, bahkan kecelakaan sekalipun. Tidak ada orang yang mau meminta itu. Sampai dengan kematian pun tidak ada orang yang berdoa untuk mati. Tetapi apa kata firman Tuhan hari ini untuk menunjukkan bahwa karya Allah dalam keselamatan, yaitu adanya perubahan besar dalam kehidupan kita. Perubahan itu sangat nyata dan dinyatakan dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, apa yang mau Tuhan katakan melalui firman Tuhan hari ini? Waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan. Ada perubahan besar yang membuat kita akhirnya harus bersorak-sorai dengan perubahan itu. Yaitu adalah ketika mata orang-orang buta dicelikkan. Yang tadinya dia hanya melihat kegelapan, yang tadinya dia tidak bisa melihat keindahan, yang tadinya dia tertutup dan terbatas pergerakannya karena dia tidak dapat melihat di sekelilingnya, maka Allah buat suatu perubahan, yaitu mata yang buta dicelikkan sehingga bisa melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Sesungguhnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita yang bisa melihat hari ini telah dibutakan oleh begitu banyaknya kenikmatan-kenikmatan dunia, sehingga kita tidak bisa melihat secara langsung kuasa Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan ini melakukan keselamatan. Yang pertama dimulai adalah merubah cara pandang kita. Mari kita rubah cara pandang kita selama ini. Mungkin kita hanya mengutamakan kehidupan daging kita. Kita lupa bahwa kehidupan kita dipanggil bertujuan adalah untuk melihat dan menyatakan kuasa Allah serta bersaksi untuk Allah. Yang kedua yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, telinga orang-orang tuli dibuka. Ini mau menyatakan kepada kita, pakailah telingamu untuk mendengar, tetapi jangan hanya mendengar hal-hal yang ada di sekitarmu. Terkadang kita lebih fokus mendengar hal yang tidak baik daripada hal yang baik. Kita lebih jeli mendengar apa yang orang lain katakan, apa yang dunia katakan, bukan Tuhan katakan.
Karena itu Allah selalu berseru, Sema Israel, dengarlah hai umat Israel. Dan kepada kita hari ini, hai orang-orang percaya, dengarlah firman Tuhan. Karena hari ini Tuhan mau berbicara. Karena terkadang kita sebagai umat Allah punya telinga tetapi kita sulit untuk mendengar. Karena itu belajarlah mendengar. Firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita, keselamatanmu dimulai dari cara melihat dan cara mendengarmu. Karena itu mari kita pakai hidup kita untuk melihat dan mendengar keselamatan itu, dan jadilah saksi Tuhan untuk memberitakan berita sukacita ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kami. Engkau Tuhan yang memberkati kami di setiap aktivitas kami, agar apa yang kami lakukan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah keluarga kami, sanak saudara kami, kehidupan kami, agar apa yang kami jalani setiap harinya itu menjadi suatu kehendak-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan itu menjadi kemuliaan yang terindah dalam kehidupan kami dan juga dalam kehendak-Mu. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.